Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang sekarang terambil dari Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai 10. Judul perikop itu adalah Tempat Kudus di Bumi dan di Sorga. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tempat kudus di bumi dan di sorga. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran, ukupan dari emas, dan tabut perjanjian, yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu terdapat buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loloh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerub kemuliaan menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi di dalam kemah yang kedua, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri, dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini, Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka. Selama kemah yang pertama itu masih ada, itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan dipersembahkan yang tidak dapat menyempurnakan. Dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka, yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu, di samping makanan, minuman, dan berbagai pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan hidup insani yang hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca, penulis surat Ibrani ini menjelaskan tentang konteks ibadah umat Yahudi, khususnya ibadah pada saat bait suci itu masih berdiri. Nah, saudara, di situ dijelaskan bagaimana ritual dari ibadah umat Israel, khususnya pada zaman Perjanjian Lama. Dan kemudian, saudara, di dalam bagian ini kita melihat bahwa bagaimana penulis Ibrani menjelaskan bagaimana imam-imam itu masuk, ya. Ada imam-imam yang hanya di depan, kemudian bagian depan daripada bait suci, tapi juga ada imam besar yang harus masuk ke dalam tempat kudus di dalam, ya. Dia hanya masuk satu kali setahun. Nah, saudara, tempat atau bait suci yang merupakan tempat kudus, karena bait suci merupakan tempat di mana Allah menyatakan kehadirannya. Dan bait suci juga menjadi tempat di mana para imam mempersembahkan korban untuk menghapus dosa umat Tuhan. Dan saudara, di dalam penjelasan ini, penulis Ibrani menjelaskan bahwa meskipun demikian, bait suci itu masih memiliki keterbatasan. Imam yang mempersembahkan korban, khusus imam besar, ketika dia masuk ke dalam ruang maha suci, dia harus mempersembahkan korban untuk dosa-dosanya. Dia harus menyempurnakan dulu dosa-dosanya. Dan kemudian dia juga harus mempersembahkan korban bagi umat Allah, khususnya bangsa Israel pada saat itu. Dan dikatakan di bagian terakhir bahwa semua itu adalah sebuah gambaran sampai datang yang sempurna, atau waktu pembaharuan. Dan waktu pembaharuan itu terjadi ketika Kristus datang sebagai seorang imam yang sempurna. Dia tidak perlu menyerahkan dirinya atau tidak perlu mempersembahkan korban yang lain untuk pembasuhan dosanya, karena dia adalah orang benar, orang kudus. Dan karena itu Kristus juga adalah imam yang sempurna. Dan bukan hanya itu, korban yang dia bawa untuk umat Allah merupakan korban yang sempurna. Korban yang sempurna itu adalah dirinya sendiri. Dan karena itu Kristus merupakan sebuah penyempurnaan atau sebuah penggenapan yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada umat Israel,
yaitu bahwa dia akan menjadi perantara yang sempurna antara manusia dengan Allah. Dan melalui Kristuslah manusia dapat mencapai kesempurnaan perantaraan itu. Korban tidak perlu lagi dipersembahkan setiap tahun, karena korban yang Yesus berikan telah sempurna. Dan yang mempersembahkan korban itu tidak perlu lagi dia membuat korban atau menyucikan dosanya dengan mempersembahkan korban, karena dirinya sendiri adalah orang benar, orang kudus, yaitu Kristus itu sendiri. Jadi Kristus telah membawa keselamatan abadi bagi orang percaya. Kita tidak perlu lagi mempersembahkan korban setiap tahun, karena Kristus sudah menjadi korban yang sempurna bagi kita. Nah, saudara, renungan pagi hari ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana pengorbanan Kristus yang tak tertandingi itu. Melalui Kristus kita dapat memperoleh pengampunan dosa dan keselamatan abadi. Renungan pagi ini mengajarkan kita untuk menghargai kasih Bapa kepada kita. Saudara, Kristus adalah satu-satunya jalan yang dapat dilewati oleh manusia untuk bertemu dengan Bapa. Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah saudara sudah menghormati dan menghargai karya keselamatan yang Kristus berikan dengan hidup sesuai atau berkenan kepada Allah? Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan kita kemampuan untuk selalu berusaha hidup sesuai dengan kehendak Allah. Saudara, marilah kita selalu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur, berterima kasih buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau memberikan kepada kami anugerah-Mu untuk boleh kami hidupi, boleh kami jalani Tuhan Yesus, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami tentang bagaimana pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang menjadi pengantara antara kami dengan Bapa, sehingga kami dapat berhadapan dengan Bapa, hidup bersama dengan Allah Bapa dan Allah Tritunggal di dalam kasih yang sempurna, kasih yang abadi. Dan kami bersyukur untuk seluruhnya Tuhan. Ajar kami untuk menghormati, menghargai, dan menghidupi kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan, sehingga kehidupan kami dapat selaras dengan Engkau Allah yang kudus, karena kami pun hidup di dalam kekudusan sama seperti Engkau Allah yang kudus. Berikan kepada kami kemampuan untuk melakukan semuanya Tuhan. Kami juga berdoa untuk hari ini Tuhan, semua yang kami lakukan dalam hari ini, dari pagi, siang, sampai malam, kami berdoa supaya Engkau juga memberikan kepada kami anugerah, agar kami dapat melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Allah Bapa dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.